Sore hari, suasana di sebuah hotel di Kabupaten Dharmasraya tampak seperti biasanya. Aktivitas para tamu berjalan normal. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang besar baru saja terjadi di salah satu kamar hotel tersebut. Di dalam kamar bernomor 207, seorang pria muda bernama Fikri Rahmat duduk sendirian. Tatapannya kosong, pikirannya dipenuhi kegelisahan, sementara suasana di ruangan itu terasa begitu sunyi. Beberapa saat kemudian, asap perlahan memenuhi ruangan, seolah menjadi pelarian singkat untuk menenangkan pikirannya yang sedang kacau. Menit demi menit berlalu, namun ketenangan itu rupanya tidak mampu menghapus beban yang sedang ia rasakan. Sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, Fikri akhirnya keluar dari kamar hotel tersebut. Bukannya pergi menjauh atau menghilang, ia justru melangkahkan kaki menuju markas kepolisian Resor Dharmasraya. Setibanya di sentra pelayanan kepolisian terpadu, ia langsung menghampiri petugas yang sedang berjaga. Lalu, dari mulutnya keluar sebuah pengakuan yang membuat suasana mendadak berubah. Dengan suara pelan, Fikri mengaku bahwa dirinya baru saja menyebabkan kekasihnya meninggal dunia di kamar hotel tempat mereka menginap. Ucapan itu membuat para petugas terdiam sejenak. Mereka segera mengamankan Fikri sambil memastikan kebenaran dari pengakuan tersebut. Di saat yang sama, tim kepolisian langsung bergerak menuju lokasi yang disebutkan. Apa yang sebenarnya terjadi di kamar nomor 207? Mengapa seorang pria yang disebut-sebut begitu serius dengan hubungannya justru datang menyerahkan diri setelah peristiwa itu? Untuk memahami jawabannya, mari kita mengenal lebih dulu sosok Fikri Rahmat dan perempuan yang menjadi kekasihnya. Fikri Rahmat merupakan pria berusia 24 tahun yang berasal dari Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Dalam identitasnya, ia masih tercatat sebagai mahasiswa. Namun di sisi lain, Fikri diketahui telah bekerja sebagai operator alat berat di sebuah perusahaan. Tidak banyak informasi mengenai kehidupan pribadinya yang diketahui publik. Namun satu hal yang belakangan menjadi sorotan adalah hubungan asmaranya dengan seorang perempuan bernama Carla Saskia. Carla berusia 20 tahun dan berasal dari Jorongkili Anjau, Nagari Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Melalui media sosialnya, diketahui bahwa Carla lahir pada 20 April tahun 2006. Ia pernah menempuh pendidikan di SMP Negeri 21 Sijunjung, sebelum kemudian pindah ke Kota Padang pada tahun 2020. Setelah itu, Carla juga sempat tinggal di Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Pada tahun 2026, Carla menjalin hubungan dengan Fikri. Hubungan keduanya terbilang cukup serius. Bahkan sekitar 1 bulan sebelum kejadian, mereka memutuskan tinggal bersama di sebuah hotel di kawasan Dharmasraya. Carla bekerja sebagai pemandu lagu di salah satu tempat hiburan karaoke, sementara Fikri tetap menjalani pekerjaannya sebagai operator alat berat. Meski memiliki profesi yang berbeda, menurut informasi yang beredar, Fikri tetap menerima pekerjaan sang kekasih dan bahkan memiliki niat untuk membangun rumah tangga bersama. Selama kurang lebih 1 bulan tinggal bersama, tidak ada laporan mengenai perselisihan yang berarti. Namun, semua berubah pada Senin 13 Juli tahun 2026. Hari itu menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang akhirnya membawa keduanya ke akhir kisah yang sama sekali tidak pernah dibayangkan. Senin 13 Juli tahun 2026. Siang itu suasana di kamar nomor 207 masih terlihat biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa beberapa jam kemudian kamar tersebut akan berubah menjadi lokasi penyelidikan kepolisian. Menurut hasil penyelidikan, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, Fikri dan Carla berada di dalam kamar seperti hari-hari sebelumnya. Awalnya tidak ada sesuatu yang mencurigakan, namun percakapan di antara keduanya perlahan berubah menjadi perdebatan. Berdasarkan keterangan yang kemudian disampaikan Fikri kepada penyidik, saat itu Carla meminta sejumlah uang kepadanya. Fikri mengaku belum dapat memenuhi permintaan tersebut karena dirinya belum menerima gaji. Jawaban itu diduga memicu ketegangan. Percakapan yang semula berlangsung biasa berubah menjadi adu argumen. Nada bicara keduanya semakin tinggi hingga suasana di dalam kamar memanas. Dalam pemeriksaannya, Fikri menyampaikan bahwa pada puncak pertengkaran, Carla sempat mengucapkan kalimat yang menurutnya sangat menyinggung harga diri serta keluarganya. Perlu ditegaskan, bagian ini merupakan keterangan dari tersangka yang disampaikan kepada penyidik dan menjadi salah satu materi dalam proses penyelidikan.
Menurut pengakuannya, ucapan tersebut membuat emosinya memuncak. Dalam hitungan detik, situasi yang sebelumnya hanya berupa pertengkaran berubah menjadi tindakan yang berakibat sangat fatal. Penyidik menyebut Fikri diduga melakukan tindakan yang menyebabkan Carla kehilangan nyawanya di dalam kamar hotel tersebut. Peristiwa itu berlangsung sangat singkat. Sesaat setelah semuanya terjadi, suasana kamar mendadak sunyi. Tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi suara yang terdengar. Fikri disebut masih berada di dalam kamar selama beberapa waktu. Ia tampak kebingungan menghadapi kenyataan yang baru saja terjadi. Menurut keterangannya, ia berusaha menenangkan diri sebelum akhirnya mengambil keputusan yang tidak banyak dilakukan oleh pelaku dalam kasus serupa. Alih-alih melarikan diri, ia justru memilih meninggalkan hotel dan menuju kantor kepolisian. Sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Fikri tiba di sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Darmasraya. Di hadapan petugas jaga, ia menyampaikan bahwa telah terjadi sebuah peristiwa yang menyebabkan kekasihnya meninggal dunia. Pengakuan itu sontak membuat petugas bergerak cepat. Tanpa menunggu lama, Fikri langsung diamankan untuk menjalani pemeriksaan awal. Sementara itu, tim kepolisian segera berangkat menuju hotel yang disebutkan guna memastikan kondisi di lokasi dan mengumpulkan seluruh fakta yang diperlukan. Beberapa menit kemudian, petugas tiba di kamar nomor 207. Saat pintu dibuka, mereka menemukan seorang perempuan tergeletak di dalam kamar dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Korban kemudian diidentifikasi sebagai Carla Saskia. Tim kepolisian langsung memasang garis pengaman, melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan barang bukti, serta meminta keterangan dari sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi. 2 orang karyawan hotel juga dimintai keterangan untuk membantu penyelidikan. Sementara itu, jenazah Carla dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Darmasraya sebelum selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk menjalani pemeriksaan forensik sesuai prosedur. Di sisi lain, keluarga korban mulai menerima kabar duka yang datang begitu tiba-tiba. Tidak ada yang menyangka bahwa hubungan yang sebelumnya terlihat berjalan serius justru berakhir dengan cara yang begitu menyedihkan. Setelah diamankan, Fikri menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Polres Darmasraya. Dari proses pemeriksaan tersebut, penyidik mulai menyusun kronologi berdasarkan keterangan tersangka, hasil olah TKP, serta bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Menurut keterangan Fikri, pertengkaran yang terjadi sore itu bermula dari persoalan ekonomi. Ia mengaku belum dapat memenuhi permintaan uang dari Carla karena saat itu dirinya belum menerima gaji. Perdebatan yang awalnya hanya berupa adu pendapat, kemudian berubah menjadi pertengkaran yang semakin memanas. Dalam keterangannya kepada penyidik, Fikri juga menyebut bahwa korban sempat mengucapkan kalimat yang menurutnya sangat melukai perasaan serta menyentuh kehormatan keluarganya. Perlu kembali ditegaskan, keterangan tersebut merupakan pengakuan dari tersangka dan menjadi bagian dari proses penyidikan. Seluruh fakta hukum tetap mengacu pada hasil pemeriksaan aparat penegak hukum dan proses persidangan. Menurut pengakuannya, emosi yang tidak mampu dikendalikan membuatnya kehilangan pertimbangan. Dalam waktu yang sangat singkat, keputusan yang diambilnya justru mengubah hidup banyak orang untuk selamanya. Seorang perempuan kehilangan masa depannya. 2 keluarga harus menerima kenyataan yang begitu berat. Sementara Fikri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Atas dugaan tindak pidana tersebut, penyidik menjerat Fikri dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Kasus ini menjadi pengingat bahwa emosi yang tidak terkendali dapat memicu keputusan yang disesali seumur hidup. Perselisihan dalam sebuah hubungan memang bisa terjadi. Perbedaan pendapat, tekanan ekonomi, maupun ucapan yang menyakitkan bukanlah hal yang mustahil muncul dalam kehidupan sehari-hari. Namun, setiap persoalan seharusnya diselesaikan dengan kepala dingin, komunikasi yang baik, atau jika perlu, memilih untuk menjauh sejenak hingga emosi mereda. Tidak ada masalah yang sebanding dengan hilangnya nyawa seseorang. Pada akhirnya, tidak ada pihak yang benar-benar menjadi pemenang dalam peristiwa seperti ini. Satu orang kehilangan hidupnya, sementara yang lain harus menjalani konsekuensi hukum yang panjang. Semoga keluarga korban diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Dan semoga kasus ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar lebih bijak dalam mengendalikan emosi, menjaga tutur kata, serta menyelesaikan setiap konflik tanpa tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.